Cek cek, baik Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang baik hatinya, perkenalkan, kami yang bertugas hari ini adalah P3K angkatan 165 gelombang 9. Adapun yang menjadi moderator pada pagi hari ini adalah saya sendiri, Rima Rahayu. Lalu yang akan menyampaikan siraman rohani ada Bapak Rohidin, dan yang akan membacakan ayat suci Al-Quran ada Bapak Odi. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga siraman rohani, keempat tanya jawab, kelima doa tutup. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya Kak, tadi Mas suaranya nggak bisa dibuka, sekarang bisa. Makasih ya. Kita berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Odi SAG. Kepada Bapak Odi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان
السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Odi yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah semangat kita semua di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang baik hatinya, kita lanjutkan ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti siraman rohani dengan judul 5 ciri muslim sejati yang akan disampaikan oleh Bapak Rohidin. Kepada Bapak Rohidin, SPD, saya persilahkan. Terima kasih. Tes. Bagus suaranya? Iya Pak, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihad dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina islaman man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Al-hadis. Pertama-tama kami sampaikan kepada Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, para penyelenggara orientasi ASN, PNS ataupun P3K yang kami hormati, serta ibu, bapak, rekan-rekan peserta orientasi. Insya Allah, Allah selalu memberikan sebuah bimbingan serta perlindungan kepada kita semua. Puji syukur senantiasa kita selalu berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan bimbingan tersebut, sehingga kita semua diberikan sebuah kesehatan, kekuatan, sehingga orientasi yang kita hadapi bersama penuh dihadapi dengan keikhlasan, ketabahan, serta selalu semangat. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta senantiasa sampai kepada kita sebagai umat mutaakhirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkanlah di sini kami menyampaikan sebuah ayat Al-Quran tadi, terutama Allah selalu mengingatkan kepada kita, terutama orang-orang yang betul-betul sudah meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta, yang tentunya kita semua selalu setiap saat kita lebih mendekatkan diri kepadanya, sehingga Allah berulang kali melalui ayat Al-Quran mengingatkan kita. Salah satunya tadi dalam mukadimah saya bacakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar-benar dan yang sesungguhnya. Di akhir potongan ayat, wala tamutunna, seakan-akan Allah melarang, jangan dulu kalian semua mati, illa kecuali wa antum muslimun. Kita semua atau kalian semua berada dalam keselamatan atau dalam keislaman. Sesuai dengan harapan kita,
keyakinan kita, selalu kita pinta bahkan ihdinas syiratal mustaqim. Senantiasa Allah selalu menunjukkan, memberikan arahan dan mengarahkan kita bahkan kepada jalan yang lurus. Maka di sini perlu saya sampaikan bahwa illa wa antum muslimun, kecuali kita semua berada dalam keselamatan, baru siap dan selalu menerima ketika kapanpun ajal menjemput kita, dikala kondisi kesiapan kita adalah betul-betul sudah siap. Maka menurut Imam Al-Bana, ciri muslim sejati itu ada 5. Salah satunya salimun akidah, lurus tegak dalam akidah. Kita selalu berupaya bahwa dengan lurus tegaknya akidah kita, jangan sampai ada istilah ibu bapak semua, terkadang salah satu gambaran ketika baik laki ataupun perempuan yang tidak bisa menjaga akidah, laki-laki lemahnya adalah di mata. Tentunya kalau melihat sesuatu yang hubungannya dengan perasaan itu sangat sensitif, itu perlu diakui bahwa penyakit laki-laki ada di mata. Maka diharapkan antara laki-laki dan perempuan itu harus adanya kerjasama. Dalam hal apa? Paling tidak menjaga akhlak masing-masing. Bisa dikatakan kalau laki-laki siap untuk jaga mata, kalau perempuan kerjasama dengan laki-laki jaga akhlak. Misalnya apabila laki-laki melihat ada yang lewat, cewek yang memakai jilbab, itu ada sebuah pembatas, kemudian ada rasa sekalipun ingin bertanya atau ingin menyampaikan sebuah guyon, itu nggak bakalan berani lebih atau menggunakan bahasa yang pugar. Paling assalamualaikum, itu dibarengi dengan sebuah seakan-akan ingin menggoda seorang perempuan yang lewat karena memakai jilbab, pakaian yang betul-betul sejati muslim. Sehingga paling ujung kalimatnya, dek mau ke surga, ya paling sebatas itu. Atau pura-pura nanya, dek mau kemana? Tapi lain, kalau misalnya kita melihat, laki-laki melihat ada cewek lewat dengan memakai pakaian yang dada nampak kelihatan, bahu begitu juga kelihatan, akan berbeda dengan bertanyanya terhadap seorang cewek yang memakai busana muslim. Bahkan ketika misalnya menyapanya dengan bahasa-bahasa yang lebih mengarah ke sensitif. Disitulah sensitifnya kelemahan laki-laki ada di mata. Jadi untuk itu yang pertama kita harus mampu membuat lurus tegaknya sebuah akidah kita, terutama menjadi muslim sejati, jangan sampai tergoda. Kuatkan iman kita, akidah kita, perbanyaklah istighfar ketika kita melihat hal-hal yang sekiranya mengganggu akidah kita. Yang kedua, shahihul ibadah. Ibadah sesuai dengan nas Al-Quran dan
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ciri Muslim sejati yang kedua memiliki itikad kuat bahwa ibadah itu semata-mata karena Allah dengan dasar nas Al-Quran, begitu juga kepada Rasulullah yang termuat dalam hadis-hadisnya, persis seperti hanya Allah memerintahkan aqimus shalah. Kita tidak bisa melaksanakan sholat ketika sekalipun Allah memerintahkan dalam sebuah ayat, dirikanlah sholat. Maka nas yang kedua atau yang perlu kita ikuti adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul memberikan sebuah contohnya. Beginilah sholat. Maka kata Rasul, shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian, seperti hanya kamu sekalian melihat sholatku. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu amal yang kita lakukan hubungannya dengan ibadah mahdoh, maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan perbuatan atau amalan kita. Teringat ada sebuah yang sering dengar oleh santri di pesantren yang selalu dinazomkan, sering dengar wa kullu man bi ghairi ilmi yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sekalipun terasa terdengar itu lantunan nazom tersebut, tapi mananya cukup menjadi sebuah perhatian dan perlu kehati-hatian buat kita. Sebab mana dari nazom tersebut, wa kullu man bi ghairi ilmi yamalu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan tanpa didasari dengan ilmunya, maka amalan tersebut amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan orang tersebut itu akan ditolak dan tidak diterima di hadapan Allah. Itu menunjukkan bahwa dalam hal ibadah, terutama ibadah mahdoh, apapun yang kita lakukan bisa dikatakan jangan benar menurut kita. Seharusnya benar adalah menurut kita, menurut aturan, menurut umumnya ilaharnya yang berlaku. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah makinul khuluq. Kata Imam Al-Bana, baik budi pekerti, akhlak yang mulia. Di sini hubungannya dengan lebih banyak berawal dari lisan. Akhlak, perilaku itu berawal dari lisan. Maka baik di sini laki-laki ataupun perempuan tadi harus sama-sama menjaga diri dan akhlak kita. Tadi saya katakan laki-laki jaga mata, perempuan jaga akhlak. Kalau kedua-duanya sudah adanya kerjasama, insya Allah laki-laki akan selamatlah amalannya, tidak rusak dengan sering melihat pandangan-pandangan yang merusak mata atau akidah akhlak laki-laki. Kemudian kalau mengutip dari kata-kata atau ceramahnya Agim, kalau orang mau baik dulu dari mulutnya. Kenapa? Karena pertama kali itu adalah berawal dari mulut. Kalau di beliau, di pesantren beliau, itu satu semester itu adalah pelajaran pertamanya adalah jaga lisan. Duzol kakosi. Artinya dilarang dusta, dilarang zalim, kata-kata yang jelek, kotor, dan sia-sia.
Jadi yang menjadi sumber masalahnya itu adalah lisan pertama kali, kata beliau. Maka ibu bapak sekalian yang saya tahu di pesantrennya itu, satu semester itu adalah pelajarannya, khusus pelajaran yang pertamanya adalah jaga lisan. Dujol kakosi. Andai kata di semester itu tidak mampu menjaga lisannya, matematik sekalipun 100 nilainya tetap dikatakan semester itu tidak lulus. Itu subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga tadi adalah makinul khuluq. Baik budi pekerti, akhlak yang mulia. Seperti yang dikemukakan tadi oleh kami dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul mu'minina islaman man salimal muslimina mil lisanihi wa yadihi. Jadi sebaik-baiknya mukmin tentang keislamannya ialah orang yang dapat menyelamatkan orang Islam lainnya dari apa? Mil lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Ini pertama kali lisan. Bisa dikatakan tajamnya lisan ucapan seseorang itu, subhanallah, melebihi tajamnya silet. Ketika ucapan dan lisan kita mengarah ke hal yang negatif, berakibat fatal terhadap orang lain, itu lebih berbahaya, lebih besar akibatnya. Itu dari lisan. Maka senantiasa kita semua, kutipan tadi kata-kata Agim itu bisa dikatakan betul, yakin betul bahwa lisan itu lebih kuat, lebih tajam, baik ke hal yang negatif, terutama hal-hal yang positif. Kemudian ahsanul khuluq. Nah, di situ. Dan sebaik-baiknya mukmin tentang keimanannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Ini adalah muslim sejati. Yang ketiga adalah makinul khuluq. Nampak tidak dibuat-buat dalam hal memperlihatkan budi pekerti kita, akhlak yang mulia kita. Jadi upayakan bahwa selain dari menjaga diri kita tadi lurus dalam sebuah akidah, kemudian dalam beribadah juga kita selalu sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan hadis, maka berupayalah makinul khuluq yang ketiga agar menjadi muslim sejati kita baik budi pekerti, akhlak yang mulia. Yang keempat adalah tazdidun li nafsi, adalah mampu menjaga diri. Menjaga diri baik dari tadi ucapan, perkataan, perbuatan, kemudian gestur tubuh pun ketika orang bertanya, kemudian kita jawab dalam kondisi kita misalnya lagi nggak mood, itu dari roman, dari mimik kita akan terlihat. Kemudian maka gestur tubuh itu adalah berpengaruh dan bisa ditilai oleh orang bahwa gestur itu adalah berpengaruh dan ternyata ini ada hubungannya dengan sebuah perasaan yang kita miliki saat itu. Itu yang keempat adalah tazdid li nafsi. Senantiasa kita mampu menjaga diri kita agar apapun yang kita lakukan sampai kepada tujuan kita, ridho Allah, tujuan utamanya, sehingga Allah selalu menjaga kepada kita semua, kembali kepada diri kita, tazdidul li nafsi. Sini adalah mampu
mempertahankan serta menjaganya agar tidak terlalu banyak melihat, mendengar hal-hal yang sekiranya bisa merusak amalan kita. Kemudian yang kelima adalah manfa'u li ghairihi. Muslim sejati yang kelima adalah memberikan manfaat bagi yang lain. Atau kita hidup bukan untuk kita sendiri, melainkan orang lain pun mesti bisa dihidupi oleh kita. Kalau dalam bahasa agama, ketika satu bagian badan yang sakit, maka bagian badan yang lain juga merasakan sakit. Kal jasadil wahid. Sering kita suka jadi sebuah guyonan, kenapa yang terluka bagian telunjuk, tapi mata mengeluarkan air mata dengan sendirinya. Kemudian bibir kelihatannya seperti hanya ciri orang mau menangis. Cek dina bahasa Sunda mah luak-luwek gitu. Luak-luwek. Kemudian juga tak taunya yang lain juga ikut merasakan. Kalau tangan kiri yang terluka, tangan kanan itu berupaya mencari sebuah obat dan sebagainya. Itu menunjukkan jalan pun dua kaki seakan-akan malas untuk berjalan. Sebab apa? Sebab telunjuk kaki kirinya sedang terluka. Ini bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya, terutama kepada kita semua. Jangan punya anggapan bahwa cukup kita adalah hidup untuk sendiri, tidak perlu memikirkan orang lain. Di sini diharapkan adanya sosial yang tinggi, bagaimana cara kita bermasyarakat agar betul-betul kita meraih sebuah ciri muslim yang sejati. Jadi ciri muslim yang sejati yang kelima adalah manfa'u li ghairihi, artinya mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya hidup kita adalah bersosial, baik diri kita tetap membutuhkan orang lain, begitu juga orang lain membutuhkan kita. Di situ akan terasa bahwa hidup dalam kehidupan itu terasa harmonis, nyaman, berjalan dengan kebersamaan, maka diharapkan kebersamaan itu adalah sama-sama untuk menuju ridho Allah yang paling utama. Hadirin, Ibu, Bapak, peserta orientasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali secara singkat saya menyampaikan sebuah materi ini, terutama mengambil dari sebuah ayat, lantas Imam Al-Bana memberikan sebuah batasan bahwa ciri-ciri muslim sejati itu tentunya jadi sebuah harapan kita senantiasa jadi milik kita, dan terutama yang tentu bisa dipertahankan, dijaga, itulah yang paling utama. Yang pertama tadi salimul akidah, lurus tegak dalam akidah. Ini adalah perlu diupayakan, perlu dipertahankan, perlu dijalankan, bahwa luruskanlah akidah kita. Hanya Allah semata, sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh kita semua adalah dalam sebuah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disitulah meyakinkan diri kita bahwa hanyalah Allah yang wajib kita sembah, Rasulullah yang patut kita ikuti sunnah-sunnah, contoh-contohnya. Yang kedua, sahihul ibadah. Tentunya kita berupaya bahwa ibadah kita itu sekecil apapun, sekemampuan kita, seada ilmu yang kita miliki, tetap kita berupaya bahwa harus sesuai dengan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Agar apa? Tadi tergolong sia-sia ketika kita melakukan sebuah amalan tanpa didasari dengan ilmunya. Contoh-contohnya
amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalan kita semua tentunya akan sia-sia, ditolak dan tidak diterima di hadapan Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiganya adalah makinul khuluq, baik budi pekerti, perangi, akhlak yang mulia. Ini adalah dari sisi ucapan kita yang tentunya harus kita jaga. Pertama kali seperti yang disampaikan tadi, mengutip dari kata-kata ceramahnya Agim, itu betul sekali bahwa lisan yang perlu kita jaga bersama. Yang keempat adalah tajdidul linafsi, adalah mampu kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya merusak amalan kita. Yang terakhir, manfa'ul li ghairihi, senantiasa kita semua bisa memberikan manfaat untuk diri kita, untuk orang lain, terutama itu adalah ciri yang paling utama dalam muslim sejati. Insya Allah kita selalu berharap apapun yang disampaikan materi kali ini tentunya adalah sebuah harapan dibarengi dengan sebuah upaya usaha agar kita betul-betul bisa mencapai sebuah tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah perintah dalam ayat Al-Qur'an tadi. Barangkali itu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan dalam siraman rohani ini, dan tidak menutup kemungkinan kita sama-sama nanti apabila ada sharing, masukan, pertanyaan yang bisa kami jawab, insya Allah akan jawab. Jika yang belum mampu kami jawab, tentunya banyak guru yang perlu kita tanyakan. Sekali lagi, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohidin yang sudah menyampaikan siraman rohaninya tentang 5 ciri muslim sejati. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Agenda berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mengingat waktu, kita kurang lebih ada 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kami buka 1 termin untuk 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Saya tunjuk sesuai dengan raise hand yang dulu. Pertama ada Bapak, kepada Bapak, saya persilahkan. Oh, Pak Aden. Suaranya Pak Amsori di audionya dinyalakan. Sebentar ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah. Terima kasih Bu Rima selaku moderator di pagi hari ini, dan terima kasih luar biasa dari pagi hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa kita selaku muslim menjadi muslim yang sejati seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Rohidin. Terima kasih Bapak. Kita selalu berusaha, saya pribadi juga selalu berusaha, namun belum sempurna seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Rohidin. Dari materi yang disampaikan, yaitu pertama ciri-ciri muslim sejati. Tentunya kita selaku muslim terus berusaha untuk menjadi dan melakukan yang disampaikan oleh Bapak Rohidin. Saya punya sejenis hal-hal yang dipikirkan seorang pemimpin, Bapak Rohidin dan kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi diantaranya adalah menjaga jaga lisan.
Nah, saya sandingkan dengan acuh, Bapak. Kira-kira apabila ada seorang pemimpin, Bapak Rohidin, apabila ada seorang pemimpin, dia itu ketika melihat bawahannya, mohon maaf, seorang bawahannya, ketika bawahannya melakukan kelalaian, terus kemudian beliau menyampaikan ke saya bahwa Pak, kenapa tidak ditegur, katanya. Saya takut di hatinya, katanya seperti itu. Ya, Padahal di dalam hati saya, seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban ya Pak ya di kemudian hari nanti. Yang saya pahami seperti itu. Apabila bawahannya melakukan kesalahan. Nah, di satu sisi pemimpin tersebut selalu memiliki rasa ketakutan. Saya nggak ketika saya tegur dengan cara yang mungkin agak sedikit tegas, menyakiti hatinya seperti itu. Nah, kadang-kadang ya, dengan kondisi seperti itu akhirnya saya mengambil sikap ya. artinya jaga lisan, tapi saya lebih ke acuh gitu Pak Rohidin. Nah, Bagaimana ya. tanggapannya Pak Rohidin? Terima kasih. Terus satu lagi Pak Rohidin, saya itu kemarin sempat dijadikan MC Master of Ceremony di acara sekolah. Nah, disandingkan dengan perempuan, dengan ibu-ibu, Pak Rohidin. Nah, terus saya kan nggak berani natap matanya ya. Padahal ketika jadi MC itu kan harus ada komunikasi yang bagus gitu lah. Sampai saya ditegur, Ya, Pak, Pak kalau komunikasi sama saya lagi interaksi sama saya kok nggak mau natap mata saya kayak begitu. Saya bilang, aduh saya takut, saya bilang gitu. Nah, itu saja sih pengalaman, mohon tanggapannya. Apakah itu bentuk pertanyaan, apakah itu bentuk pernyataan. Terima kasih Bapak Rohidin dan Bapak Ibu semuanya, terutama untuk Bapak Rohidin, mohon tanggapannya terkait dengan sikap pimpinan dan tadi cerita saya ya. bagaimana gitu. Tujuannya saya ketika saya ditegur, aduh saya takut aja kenapa saya nggak mau menatap mata si lawan interaksi. Jadi, itu saja, terima kasih Pak Rohidin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rohidin langsung ditanggapi mungkin ya? Oh iya, boleh langsung. Terima kasih Pak Amsori. Ini lebih cenderung ke perlu ditanggapi dan ini adalah berdasarkan pengalaman, bukan ke arah pertanyaan. Ini adalah kemungkinan besar dari ibu bapak yang hadir hari ini saja masuk ke room ini kayaknya 80% pernah dialami oleh Bapak Amsari juga. Ini saya sendiri bisa mengalami sama Pak seperti itu. Pernah menjadi seorang pimpinan juga di sekolah. Terkadang itu adalah jadi sebuah pemikiran bingung kadang gitu. Tapi di sisi lain itu adalah kita sebagai pimpinan paling tidak harus mampu memperlihatkan sebuah profesionalisme kita gitu. Adapun caranya bisa dengan lisan tegurannya langsung, bisa dengan sikap, atau tadi di akhir saya katakan bisa dengan bentuk gestur tubuh gitu. Salah satu contoh ketika guru si A misalnya, ini saya akan gambarkan, di kelas itu suka ditanya, yang selalu terlambat misalnya si guru A, setiap jadwalnya jam pertama itu selalu telat setengah jam misalnya. Nah, suatu saat karena tahu bahwa dia itu si guru A tersebut suka telat, makanya saya datangi itu ruangan, pura-pura bertanya sama anak, pelajaran siapa, setelah itu baru minta izin untuk masuk.
minta izin untuk masuk, dan di situ tidak menyampaikan materi sesuai dengan jadwal saat itu. Akan tetapi memberikan sebuah motivasi terhadap anak didik, kemudian untuk menutupi anak buah kita atau guru tadi yang selalu telat itu tidak jadi sebuah guyonan di mata anak, dikasih motivasi itu peserta didik, dan tiba-tiba selagi ada di dalam ruangan, datanglah itu guru yang ingin mengajar di kelas itu. Nah, secepatnya kalau sudah tahu dia datang, sambutlah dengan baik, dengan semangat. Mohon minta maaf sudah tanpa izin bisa masuk, hanya minta izin sama anak. Di situ adalah bagian dari sebuah perubahan sikap untuk yang biasa telat. Yang kedua, bisa bagian dari sebuah teguran dengan sikap, tidak dengan lisan. Kemudian bisa juga dari sebuah perhatian untuk sikap tindakan berikutnya. Kemudian ada juga dengan lisan, tapi tidak sedikit Pak yang apapun resikonya, seorang pimpinan harus saya sampaikan dengan tegas melalui lisannya. Itu tergantung bagaimana kebiasaan orang menyampaikan teguran tersebut. Kata agama dalam sebuah ini diperintahkan apabila kita ingin menyampaikan apapun yang disampaikannya itu adalah unsur kebaikan, untuk perubahan dan sebagainya, saran dan pendapat termasuk misalnya nasihat-nasihat, upayakan kata Nabi dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu. Sekalipun emosi sudah betul-betul di hatinya itu inginnya wow gitu. Akan tetapi kita tetap menyampaikannya itu dengan santun. Ya, salah satunya ketika dengan gestur saja. Dengan gestur dan dengan pandangan mata, si guru tadi masuk ke ruangan, misalnya kita sedang berada di posisi yang lumayan jauh, tapi memperhatikan guru masuk ke situ, guru pas mau masuk ke pintu ruang kelasnya, melihat dulu sama kita, sama pimpinannya, di situ juga sudah menunjukkan sebuah teguran. Sebenarnya melalui sikap dan gestur kita. Itu yang bisa kami jawab. Kemudian kalau tidak salah Bapak bertanya apakah ini pertanyaan atau pengalaman. Yang saya bisa simak itu Pak Amsari adalah pengalaman sebenarnya. Yang sering kami alami juga, adapun untuk perubahannya, ingin sekali menyampaikan agar tidak terjadi dosa, tetap kita itu harus menyampaikan sekalipun tidak dengan lisan. Yang kedua, Bapak tadi menyampaikan pengalaman juga dari pandangan mata. Dalam hal ini mampu menjaga diri, terutama misalnya dari sikap, perilaku, akhlak kita, dari pandangan mata, ya kita harus tahu pas situasinya dengan itikat niat kita. Lain dengan misalnya niat kita pada saat ada pasangan menjadi biasanya jadi host misalnya, kebetulan dipasangkan, ada gak di hati kita mencari sebuah peluang, alhamdulillah kita dipasangkan dengan dia, kita bisa PDKT dan sebagainya. Lain niatnya. Ketika kita bisa menjalankan sebuah tugas di saat itu secara profesionalisme, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, alangkah baiknya jangan terlalu banyak memalingkan muka, sebab bisa saja publik melihat, memperhatikan, termasuk yang menugaskan kepada kita pun akan memberikan teguran. Artinya tergantung situasi kita, yang kedua niat kita. Dikala yang dibutuhkan oleh publik kita adalah adanya sebuah interaksi, upayakan Pak. Itu yang bisa sementara bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohidin. Mudah-mudahan Pak Amsari tidak puas, jadi bisa mencari referensi lainnya Pak ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Pak Asep Denny.
Ya, Semoga Bapak dipersilahkan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah materi ini ya sangat bagus juga gitu kan ya, tentang 5 ciri Muslim sejati. Terima kasih Pak Rohidin yang sudah memberikan materinya. Ini pertanyaannya begini Pak, agar menjadi seorang Muslim sejati itu bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, sekali lagi, agar menjadi seorang Muslim sejati itu bukan hanya sekedar pengakuan, adalah harus mengokohkan akidah. Pertanyaannya, mengapa dengan mengokohkan akidah seorang Muslim itu mampu berkomitmen terhadap Islam? Ya, mohon penjelasannya Pak Rohidin ya. Jadi pertanyaannya, mengapa dengan mengokohkan akidah seorang Muslim mampu berkomitmen terhadap Islam? Mohon pencerahannya. Itu pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bapak Rohidin, Ya, bisa langsung ditanggapi. terima kasih. Terima kasih Bapak Suara yang Pak maaf, Asep, Bapak Asep Pak Denny. Asep Denny ya, Pak Ya, dari Asep PPK Denny. 171 Pak. Ya, sip, sepakat Pak. Terima kasih, bagus juga pertanyaannya barusan. Kenapa dengan mengokohkan sebuah akidah kita maka berpengaruh terhadap Islam, Keislaman. Muslim sejati, keislaman kita. Ya. Itu memang berawal dari situ, seperti hanya dalam sebuah hadis tadi, yang paling sempurna, yang paling baik mukmin di Islamnya atau secara keislamannya, man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Ada juga yang kedua, wa afdalul mu'minina imanan. Nah, yang sebaik-baiknya adalah mukmin, imanan dalam keimanannya, ahsanuhum khuluqa. Itu adalah yang baik budi pekertinya. Ini tadi kalau Islam adalah mampu menyelamatkan milisanihi wa yadihi, lisan dan tangannya. Kalau sebaik-baiknya orang mukmin itu dalam keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa. Gitu. Kemudian ada juga wa afdalul jihad. Atau sebelum itu wa afdalul muhajirina man hazara manahallahu anhu. Itu. Yang ketiganya, sebaik-baiknya orang berjihad itu adalah orang yang betul-betul mampu menjaga, menghindari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya wa afdalul jihad man zahada nafsahu fillahi azza. Ini adalah yang keempatnya, sebaik-baiknya jihad itu adalah orang yang betul-betul jihad di jalan Allah. Nah, di sini adalah upaya untuk meluruskan akidah kita itu ada bagian dari sebuah jihad. Ingin apa? Ingin muhazir, ingin pindah kan itu. Ingin pindah dari yang tadinya ngedul, bolos, jihad berupaya, pindah berupaya supaya lebih kuat lagi, lebih rajin lagi. Kenapa ada hubungannya dengan keislaman kita? Tentu sebab keislaman adalah sebuah harapan bagi kita, sebuah tujuan untuk kita dengan ditopang berbagai akidah yang kuat. Kemudian jangan menyia-nyiakan amalan ibadah kita. Artinya harus sesuai dengan nas dan baik Al-Quran ataupun hadis. Kemudian barengi juga, sempurnakan juga dengan budi pekerti yang selalu diperlihatkan dan selalu dilakukan kepada siapapun kita berhadapan dan kita berinteraksi. Kemudian mampu menjaga mata, kemudian sikap, perilaku dan sebagainya. Jagalah diri kita. Jangan lebih banyak ke arah-arah yang negatif. Kemudian yang paling penting tadi manfa'ul lighairihi, manfa'ul linnas. Bermanfaat untuk orang lain. Satu sama lain kita bekerja sama dan saling mengisi. Itu yang tentunya jadi sebuah tahapan-tahapan untuk keislaman kita itu agar lebih tenang, betul-betul selamat di hadapan Allah. Maka utamakan tadi adalah teguh, kuatkan adalah akidah kita. Karena itu adalah langkah pertama untuk meyakinkan diri bahwa Allah semata-mata yang wajib kita ibadahi. Seperti tadi
sampaikan asyhadu alla ilaha illallah. Janji kita kepada Allah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah adalah illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi tidak ada nabi, tidak ada manusia yang wajib kita ikuti. Contoh-contohnya adalah Muhammadur Rasulullah. Itu barangkali Pak, mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya, sebab saya sebenarnya bukan alat pemuas gitu. Mudah-mudahan bisa mencari referensi dari yang lain tadi. Sering ini, terima kasih Pak Asep, sama-sama mohon maaf. Baiklah, terima kasih Bapak Rohidin yang sudah menanggapi. Mudah-mudahan Pak Asep tidak puas ya, nanti bisa mencari di referensi yang lain. Baiklah Bapak Ibu yang baik hatinya, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kini sampailah kita di penghujung acara, yaitu doa tutup yang akan disampaikan oleh Bapak Rohidin. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Di pagi hari ini tentunya marilah kita sama-sama untuk menyandarkan dan menghadapkan diri kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, Ibu Bapak yang masih bisa langsung berhadapan dan mendengar suara kami, suara saya, di hati kita aminkan saja. Allahumma sholli wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah ya Allah dan bukakanlah jalan rezekinya. Karena hanya Engkaulah pemberi rezeki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar. Dan hiburlah ia dengan penuh kurnia-Mu ya Allah. Karena janji-Mu yang tak pernah Kau ingkari. Setelah kesusahan, ada kenangan dan kemudahan. Ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya. Mudahkanlah urusannya dan luaskanlah rezekinya. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki, dan dusta, mohon bersihkanlah dan sucikanlah ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa dan hilap kami. Jika kami hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizalimi karena kesalahan kami sendiri, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa kecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Ya Allah, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan. Karena hanya kepada-Mu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rohidin yang sudah menyampaikan doa tutup.
Baiklah Bapak Ibu yang baik hatinya, selesai sudah acara siraman rohani pagi hari ini. Kami Ya. yang bertugas hari ini P3K 165 mohon maaf apabila ada tingkah laku dan lisan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada semuanya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Ya, Pak Ade. Ya, sama-sama, Mbak, sama-sama. Mari live meeting. Semangat ke sekolah, Bapak Ibu. Iya, yang berangkatnya 1 jam, nyampainya ke sekolah, berarti harus sudah siap-siap ya. Semoga diberikan keselamatan. Teh. Mohon undur.